Halo teman-teman semua, kali ini saya akan tunjukkan aksesoris apa aja yang saya pasang di Xpander Cross 2021 akhir yang facelift ya, yang belum facelift eksterior tapi interior udah ganti ya dengan warna biru ya. Ini Xpander Cross 2021 akhir, saya pasang beberapa aksesoris, nggak banyak tapi akan saya tunjukkan apa-apa aja. Saya sebisa mungkin pasang aksesoris itu seminimalis mungkin ya, nggak banyak tempelan sana sini, yang penting dia melindungi, satu juga bikin dia tampak beda dengan Xpander Cross yang lain. Yang pertama itu adalah bagian belakang, itu di tailgate nya. Kalau yang bawaan kan bawaan dari dealer dia nggak terpasang ya tailgate nya, ini custom ya, artinya dia beli terpisah, tapi memang khusus untuk Xpander Cross ini ya, itu ada dijual di online dan juga di dealer, tapi di dealer saya cek nggak semuanya ada gitu untuk tailgate nya. Ini salah satu aksesoris aksesoris di Xpander Cross saya yang membedakan dengan Xpander Cross yang lain. Jadi kalau lihat di belakang, membedakannya itu ininya ya, ini tempel di pintu bagasi ya, bukan asal tempel dengan lem tapi dia dibor. Harganya tuh sekitar 450-an, kemarin udah kena diskon ya, harga normal itu sekitar 500, tapi kemarin saya beli di dealer ada event diskon aksesoris Xpander, saya ambil ini satu, itu sekitar 450.000 totalnya ya, sudah termasuk ongkos pasang juga. Jadi ongkos pasang sama kalau kita beli ini terus harganya misalnya 450, tapi itu belum termasuk ongkos pasang, tapi kemarin saya beli sudah termasuk ongkos pasangnya gitu, 450.000 total semua. Teman-teman bisa beli di dealer atau online, tapi di dealer nggak banyak seperti ini, apalagi udah jarang ya seperti ini, tapi teman-teman bisa cek. Tapi yang sulit tuh pasang, saya nggak pasang sendiri, ini minta tolong pasangkan langsung, beli saya langsung minta pasangkan di dealernya, jadi itu cukup waktu lama ya, karena yang masang saya tanya nggak mudah karena dia ada malnya, jadi supaya hasilnya presisi, dan juga dia harus dibor ya, dibor, jadi nggak asal pasang dengan lem kalau macam nggak, ini dibor jadi udah kuat ya, ini kuat itu. Ini tailgate nya untuk Xpander. Kalau Xpander Cross yang facelift sekarang kan sudah bawaan ya, udah ada langsung, tapi saya lihat dia tipis ya, dia tebal nih, tebal ya. Kalau yang bawaan dia tipis, saya lebih suka ini, jadi itu yang membedakan Xpander Cross ini sama yang lain ya. Jadi dari belakang bisa nampak gitu, jadi langsung menyatu dia ujung sini sama di sini, itu buat nambah ganteng bagian belakang. Itu yang pertama. Cover tangki ya, standar lah gitu, berbagai macam model banyak ya, dan dia ada tulisan Xpander sebenarnya, tapi saya nggak suka banget, nanti saya copot aja ini tulisan Xpandernya karena norak banget, banyak banget tulisannya di sini Xpander di belakang, terus nanti dia ada talang air, jadi tulisannya saya hapus, itu saya hilangkan. Tapi ini model cover yang cakep ya, jadi ada teksturnya gitu ya ini. Nah jadi dia nggak polos gitu aja, tapi dia ada tonjolannya gitu, merek diamond gitu ya, gitu. Ini warna silver, ini saya lupa harganya berapa nih, sekitar 60 ribuan gitu, ini saya beli di toko online. Ini yang kedua untuk si aksesorisnya. Yang ketiga itu dekatan, ini jarang yang pakai ya, karena juga barangnya jarang banget dijual di dealer, hampir nggak ada. Ini saya beli di toko hijau, 4 titik ya, 2 depan 2 belakang ya. Saya nggak tahu nih fungsinya sebenarnya apa, tapi karena memang cowakannya ada dijual, udah saya pasang aja gitu. Jadi kayak seperti Xpander Cross ini, Xpander Cross yang memang bawaan tampilan pameran Xpander Cross seperti ini gitu, aksesorisnya ada gitu. Jadi bukan Xpander yang nol, nggak ada aksesorisnya, tapi dia seperti Xpander yang memang di display untuk ditunjukkan kepada pembeli gitu. Inilah dia aksesoris yang bawaan dari dealer, dari pabrik, seperti ini aksesorisnya. Kira seperti itu. Harganya sekitar 200-300 ribu ya, teman-teman bisa lihat video ya, ada saya bikin harganya ya. Ini jarang, saya belum pernah lihat selama saya pakai ini, saya belum pernah lihat Xpander Cross yang pakai ini juga, cuma saya aja di jalan hampir setahun lah ya gitu, setahun saya beli, saya belum ada lihat di jalan yang pakai ini, cuma saya aja. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu di ini cover handle ya, cover handle minimalis saja gitu, karbon ya, di 4 titik ya, 2 depan pintu, 2 depan pintu belakang 2. Kan biasanya yang dijual tuh kan ada sama ininya ya, sama mangkoknya. Saya nggak pakai mangkoknya, ada tulisan Xpander ya, norak. Saya lebih suka seperti ini ya, dia hanya melindungi si handle pintunya, tapi enggak ininya. Ini lebih enak dilihat. Kalau saya pribadi saya suka tampilan seperti ini daripada harus pakai mangkoknya itu yang hitam ya, nutupin ininya gitu. Memang bagus sih melindungi, tapi kayaknya ya selera masing-masing, saya kurang suka. Jadi hanya melindungi ininya aja. Tapi untuk melindungi mangkoknya ini saya pakai ini ya, pakai yang transparan ya, pelindungan transparan yang
anti kuku, tapi ya ada juga sih kena, cuman ya minimal bisa melindungi gitu ya. Ini udah kotor juga ya, ini mungkin akan saya ganti aja daripada dibersihkan gitu. Lalu yang kelima ini koper batok ya, desainnya, koper batok desainnya ini di 2 titik ya. Kalau lihat harganya teman-teman lihat di sini, bawaannya silver ya, silver, bawahnya hitam, ini apanya silver. Tapi untuk expander cross yang baru, yang facelift, dia senada ya, warna body sama warna batoknya sama gitu, putih, tapi ini bawaannya silver. Ini saya tutup ya dengan karbon-karbonan merek JSL. Sekali lagi ini ada merek JSL, harganya bisa teman-teman lihat. Bagus ya pakai ini, jadi karena dia chrome tuh kadang-kadang udah berapa kali ini udah nyentuh piano orang ya, nggak sengaja gitu, jadi ini melindungi gitu. Ini ada beberapa juga baret tuh sebelah sana kok nggak saya salah, yang sering nyenggol gitu. Ini juga melindungin ya teman-teman. Jadi kalau nggak suka silveran atau melindungin dasar dari si spionnya, bisa dipakai ini, pakai cover spion ini. Baru yang keenam ini talang air, bagus sih sebenarnya, tapi lama-kelamaan saya pengen copot. Kenapa? Karena kalau dibawa mobil itu ya, apalagi kalau di jalan tol kecepatan tinggi, suara anginnya tuh bising banget ya, karena anginnya terperangkap di sini. Untuk copot aja kalau nggak mau pakai si ini talang air juga. Tapi karena alasan keamanan, kalau diparkir di tempat panas, saya lebih sering buka satu jendela ya, sedikit aja, untuk sirkulasi udara, supaya udara panas yang terperangkapnya langsung keluar berganti gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai talang air ini, jadi nampak gitu terbuka ya, jadi ada tangan usil segala macam, itu yang saya takutkan gitu. Jadi ini kan dia bisa melindungi atau menyembunyikan kita tuh sedang menurunkan sedikit kaca dari pintu gitu untuk sirkulasi udara karena cuaca panas. Itu yang membuat saya masih ragu untuk melepas si talang air ini. Bukan tipe yang tipe yang tipis ya, tapi ya ini harganya sekitar 100 ribuan saya beli. Ini nggak salah merek CSL juga. Yang ketujuh ini untuk melindungi jadi rintikan hujan masuk langsung kena ke sini ya. Jadi kalau misalnya hujan, dia sedikitnya ada dia nggak basah di sini ya. Jadi kalau saat hujan ini cukup membantu ya, anti hujan nih. Saya lupa apa namanya, kita lihat di teman-teman di layar ya. Ini di kedua titik ini murah sekitar 10-15 ribu, saya beli di toko mana aja ya, sesuai ada. Nah ini ya, untuk melindungi kalau saat hujan dia nggak langsung kena, kalaupun kena dia nggak langsung basah gitu, hanya nggak langsung basah banget gitu, dia hanya melindungi, mengurangi dari rintik kena air hujan gitu. Ini yang kedelapan, ini penting banget ya, teman-teman harus punya. Jadi kalau untuk misalnya kita di parkiran atau di gang kecil gini, berfungsi banget. Kita mau parkir, bisa kita lihat sisi dari ban itu udah di mana, apakah udah mepet banget ke parit atau ke got, udah kena dinding gitu. Ini di kedua titik ada. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya seperti ini, expander nggak punya 360, ini bisa membantu juga untuk visual tambahan kalau lagi parkir ya, pakai mundur. Nggak bisa sih melihat kondisi ban, tapi melihat kondisi yang ada di bawah gitu seperti apa. Ini kedua titik layar cembung. Aksesoris 9 yaitu lampu sequential light ya, untuk lampu sen kiri kanan. Kalau lampu bawaan expander kan dia kedip-kedip ya, kurang terang, jadi saya ganti ke sequential light. Harganya ini 300 ribu, teman-teman bisa lihat ya. Ini bagus banget di cahaya super terang ya, kalau siang tuh masih nampak gitu, dan juga dia keren sequential. Kalau bawaan dia kan kedip-kedip ya, dan juga kurang terang. Kalau misalnya teman-teman pengen tambah ya, bisa lihat ini di sequential light untuk expander dan expander cross ya. Ini plug and play, jadi nggak ada potong kabel teman-teman. Yang agak susah itu bongkarnya ya, bongkar ini kepalanya. Ini teman-teman bisa lihat YouTube, banyak tutorial untuk cara pasangnya. Ini di dua titik kiri kanan ya, sequential light. Nah yang ke 10 ya, ini footstep ya. Ini untuk melindungi cat dasar dari body ya, bagian bawah, untuk melindungi cat dasar dari goresan. Ini sebenarnya udah tergores lumayan ya, jadi supaya nggak nambah parah lagi saya pasang. Ini murah aja nih, sekitar 100 ribuan, teman-teman bisa lihat di layar harganya ya. Ini di keempat titik ya, di pintu depan 2, pintu belakang 2. Tapi sayangnya dia kalau lem bawaannya itu kurang rekat dan bukan 3M sih. Jadi saya sarankan untuk beli yang bagusan dikit ya untuk perekatnya, supaya dia nggak gampang lepas. Apalagi kalau wheel putih ya, nampak banget deh kalau misalnya kena kaki sepatu ya, lagi yang hak tinggi segala macam kan nggak mungkin kita perhatikan siapa aja yang naik gitu. Jadi untuk melindunginya lebih bagus lagi, lebih untuk minimalisir lah ya, bisa dipasang di aksesoris ke-10 ini. Itu yang nomor 11 yaitu ini. Saya tutupin krom-kroman yang depan ini dengan stiker logo juga. Bisa teman-teman lihat, saya ada bikin video ini ya, teman-teman lihat di atas linknya, pemasangan stiker. Jadi yang nggak suka chrome
terlalu banyak chrome itu bisa ditutup pakai stiker. Teman-teman bisa ke tukang stiker. Ini stikernya merek bukan merek ya, tipe Oracle, dia nggak Dove ya, dia memang elegan banget. Teman-teman bisa lihat supaya tampilannya lebih cakep ya, minus chrome, bisa teman-teman pakai Oracle. Ini nggak hanya di sini aja ya, tapi di bagian setir dan bagian dalam bisa teman-teman lihat video ini juga saya pasang stiker. Ya, satu lagi yang ke-12 ini untuk melindungi lecetnya atau singgungan dengan mobil orang lain atau dengan dinding ya. Ini hanya saya pasang di 2 pintu aja, di kiri sama kanan. Di sini nggak ada pasang ya, banyak banget model yang seperti ini, tapi ini saya beli di Mr. DIY gitu, banyak banget modelnya, terserah yang mana aja, tapi yang penting dia melindungi ini ya, bagian ini yang kadang-kadang sering nyenggol mobil pas parkir atau nyenggol dinding nggak sengaja ya, setidaknya dia bisa melindungi sisi bagian pintu ini. Nggak usah perlu norak-norak banget lah gitu, yang penting dia bisa melindungi gitu. 12 aksesoris yang saya pasang di expander cross saya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk expander cross 2021 akhir ke 12 aksesorisnya. Nggak banyak yang macam-macam ya, nggak banyak yang bikin norak banget di tampilannya. Yang penting dia bikin beda daripada yang lain, dan juga dia satu berfungsi enak dilihat dan juga pembeda dari expander cross yang lain. Kira-kira seperti itu.